sengaja untuk membangun sebuah kekuatan dalam rangka membela, dalam rangka melakukan aksi-aksi yang bertentangan dengan kemauan masyarakat. Makanya Saudi dengan mazhab yang resminya adalah Wahabi tidak mau melakukan maulidan karena takut dikudeta dengan adanya persatuan yang dibangun kekuatan dengan melalui maulidan. Dan bukan hanya persoalan maulidan, acara-acara yang lain pun juga dilarang. Mengapa? Oleh karena itu bisa juga mengumpulkan kekuatan untuk mengkudeta raja-raja yang ada. Itulah yang dilakukan. Makanya kita ini sebagai bangsa Indonesia, saya mengatakan bangsa Indonesia itu adalah bangsa yang sangat demokratis di antara negara-negara yang ada. Di Indonesia ini Pak, tidak perlu disertifikasi semua yang namanya dai, meskipun sudah ada sertifikasi. Artinya apa? Semua dai-dai itu diberi kesempatan untuk menyampaikan dakwah Islamiyah. Tapi kalau di Malaysia, sungguh dia sudah doktor, bahkan profesor, kalau tidak mendapatkan legalitas dari pemerintah itu tidak bisa ceramah di Malaysia. Yang kemudian kemarin ada mahasiswa saya di Pendidikan Kader Ulama Provinsi Sulawesi Selatan, gimana dia cerita tentang di Katarsa. Bagaimana di sana yang namanya azan itu cuma satu Pak, sentralisasi. Jadi kalau disebutlah kalau di Jakarta ini, kalau di Indonesia ini, manakala Istiqlal itu azan, maka serentak seluruh kota Jakarta itu azan, hanya satu orang. Yang kemudian khotbah yang dibacakan oleh imam itu pun juga tidak bisa sembarangan. Tapi khotbahnya itu pun seragam, itu diterbitkan oleh kementerian ya ataukah di ACC oleh raja, itulah yang dibacakan semua masjid-masjid yang ada di daerah sana. Bisa dibayangkan negara kita ini sungguh mengakomodir yang namanya perbedaan-perbedaan, sekalipun ada juga kelompok-kelompok tertentu tidak menghendaki yang namanya perbedaan. Hadirin yang saya muliakan, saya ingin kembali kepada persoalan yang substansi kaitannya dengan Maulidan ini. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sebetulnya yang pertama dibangun itu adalah kebersamaan, bukan keberpihakan. Sekali lagi saya ulangi, Nabi SAW itu yang dibangun adalah kebersamaan, bukan keberpihakan. Akhirnya apa? Banyak hadis-hadis Nabi SAW sebutlah dikatakan man la yarhamin nas lam yarhamillah. Siapa yang tidak merahmati, menyayangi sesamanya umat manusia, maka pun dia tidak dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ternyata dalam mengimplementasikan hadis Nabi SAW ini, Nabi SAW membuktikan kasih sayangnya bukan kepada umat Islam saja, tapi termasuk umat yang lain dalam rangka membangun kebersamaan, kekuatan, membela kehidupan masyarakat yang lebih tinggi. Apa buktinya? Pada saat Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam meninggal dunia, maka Abu Bakar As-Siddiq, mertua daripada Rasul, bertanya kepada anaknya Aisyah, wahai Aisyah, amalan apa kira-kira yang dilakukan oleh Rasul SAW yang belum aku lakukan sampai sekarang ini? Maka Aisyah mengatakan, wahai ayahanda, setelah saya melihat begitu banyak amalan yang dilakukan, tinggal satu ayahanda yang belum melakukan sampai sekarang ini. Ayahnya Abu Bakar minta, kalau begitu mohon disampaikan karena dia sampaikan bahwa ayahanda suami saya Muhammad SAW setiap pagi harinya sampai dia meninggal dunia, ada orang Yahudi di pinggir jalan itu selalu disuapinya. Abu Bakar mengatakan, oh tinggal itu yang saya lakukan. Anak mengatakan iya. Maka keesokan harinya dia pergi mencoba menyuapi orang Yahudi. Maka apa yang terjadi kaum muslimin? Ternyata Yahudi itu selain disuapi oleh Rasul SAW, di saat yang sama pun juga
mencaci maki Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu Muhammad, katanya Nabi, padahal orang cilakanya cilaka. Kenapa? Masih saja dikandung sudah meninggal bapak, kecil-kecil sudah meninggal bapak, tidak lama kemudian mati lagi kakeknya, dan seterusnya dan seterusnya. Banyak cacian makian yang dilontarkan kepada Nabi SAW. Meskipun dilontarkan seperti itu, Nabi SAW tidak pernah berhenti, tidak pernah menggerutu, tetap saja disuapi pada masanya. Maka apa yang terjadi kaum muslimin? Sementara disuapi, dia menghina Nabi SAW, tentu masuk Abu Bakar As-Siddiq sebagai mertuanya merasa tersinggung juga. Mungkin secara psikologis itulah yang menyebabkan cara menyuapinya Abu Bakar tidak sama dengan suapan yang dilakukan oleh Rasul SAW. Akhirnya orang Yahudi mengatakan bahwa kamu itu bukan yang kemarin menyuapi saya. Akhirnya apa? Dia menyatakan bahwa sesungguhnya yang kamu suapi kemarin itulah orang yang selama ini kamu caci maki. Itulah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa kata Yahudi itu? Bangga dia menangis terseduh-seduh, menyesal bahwa ternyata Muhammad itu adalah orang yang sangat baik, sangat luar biasa moralitasnya. Saya sudah mencacinya, tapi masih saja sabar mau menemani aku dan memberi aku makan. Hadirin yang saya muliakan, apa yang saya mau sampaikan di sini bahwasanya Nabiullah Muhammad SAW pada mato atau selengit tanya seleng batina puji padanna patau. Yahudi itu, tapi Nabi SAW tetap dia sayang. Makanya kalau terjadi perang antara umat Islam dengan orang yang bukan Islam, itu pada prinsipnya bukan Nabi SAW membenci mereka, tapi hanya membela diri mereka, membela agama yang dibawa olehnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya hadirin yang saya muliakan, tidaklah pantas kita ini sebagai orang yang beragama, berbeda agama, menyebabkan kita mau melakukan istilah sekarang itu teroris, dengan sangat mudah mau membunuh orang lain, mau membom orang lain. Saya kira bukanlah contoh-contoh yang ditunjukkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi jangan bapak-bapak terpengaruh dengan video-video singkat yang sering ditayangkan sekarang ini. Gimana video singkat yang saya katakan itu tadi? Ada itu Imam Samudra 8 tahun yang lalu itu dibunuh, kemudian sudah ditanam, sementara dalam waktu yang tertentu dia diangkat setelah itu 8 tahun. Bagaimana? Ternyata kafannya masih bersih, orangnya tidak ada sedikit perubahan. Ini adalah provokasi daripada orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Ini adalah upaya untuk meyakinkan kepada kita bahwa apa yang dilakukan oleh terorisme itu adalah sesuatu yang benar. Karena dia ini membuktikan bahwa ternyata apa yang dilakukan oleh teroris itu, dia adalah mujahid, dia adalah pemain jihad untuk membela kebenaran. Padahal sesungguhnya dalam pandangan agama kita itu adalah sesuatu yang tidak benar dan bertentangan dengan ajaran yang dibawa oleh Rasul SAW. Makanya jelas sekali kadang-kadang lakum fi Rasulullah uswatun hasanah. Sungguh Rasul SAW itu adalah suri teladan kepada kita. Makanya orang yang namanya Muslim tidak hanya menyayangi sesamanya umat Islam, tapi juga menyayangi yang lain. Makanya di dalam Al-Quran yang namanya persaudaraan itu dibangun dengan banyak hal. Pertama, ada persaudaraan karena satu negara. Jadi kita ini bangsa Indonesia, kalau ketemu di luar negeri, itu dari jauh kita lihat itu kayaknya orang Indonesia, langsung kita merapat karena ada hubungan emosional yang sangat mendalam. Kita ingin mendekat karena itu adalah didukung dengan ukhuwah wataniyah. Sampai saya waktu ke Jerman melihat dari jauh ada seseorang yang saya pastikan ini adalah bangsa Indonesia. Begitu saya mendekati, ternyata bahasa saya tidak dipahami. Mereka itu adalah orang Thailand. Ya. Jadi umat Islam itu menganggap semua manusia yang ada adalah saudaranya. Dan memang dari satu kakek nenek kita adalah Adam alaihissalam. Makanya kita nantinya terbagi-bagi. Jadi siapa yang membenci selain agamanya, berarti dia itu tidak mengikuti ajaran Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Pertanyaannya sekarang, bagaimana dengan ayat yang mengatakan asyiddaw 'alal kufar ruhama'u bainahum?
Dia sangat keras terhadap orang kafir dan memiliki rasa kasih sayang yang sangat tinggi terhadap umat Islam. Perlu dipahami bahwa yang namanya orang kafir itu ada dua macam. Ada namanya kafir harbi dan ada kafir zimmi. Yang dimaksudkan Rasul SAW di sini adalah kafir yang memusuhi Islam. Itulah yang harus kita perlihatkan sikap keras. Tetapi yang mereka hanya kafir dengan sendirinya, tidak ada melakukan hal yang merugikan Islam, maka tetap itu dianggap sebagai saudara kita dalam artian saudara sesama umat manusia. Yang kemudian, kalau kita melihat di dalam ayat Al-Quran jelas sekali kehadiran Nabiullah Muhammad SAW. Selain dari istilah uswasana, itu juga dikatakan di dalam Al-Quran, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Aku tidak mengutus kamu kecuali menjadi rahmat kepada seluruh alam yang ada. Jadi kalau kita berbicara tentang alam dalam perspektif agama, alam itu selain daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manusia, gunung, hewan, tumbuh-tumbuhan itu adalah alam yang pasti selain daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang saya mau katakan di sini, bahwasanya Nabiullah SAW sebagai rahmatan lil alamin belum dilahirkan di dunia itu sudah menjadi rahmat. Kenapa dikatakan rahmat? Itu diuraikan oleh Profesor Sahabuddin. Mungkin di satu kampung atau satu turunan dengan Wakil Gubernur Profesor Sahabuddin, dalam disertasinya dia menguraikan bahwa nur yang pertama itu yang diciptakan oleh Allah adalah nurnya Muhammad SAW. Yang kemudian nur Muhammad SAW itulah kemudian berkembang menjadi nur-nur yang lain, yang kemudian menjadi planet bumi, menjadi langit, menjadi tanah, menjadi lain-lain sebagainya. Makanya dikatakan laulaka ya Muhammad ma khalaqtul aflak. Sekiranya bukan karena kamu, sekiranya bukan karena kamu yang dicipta, maka seluruh alam ini pun juga tidak dicipta. Meskipun hadis ini ada yang mengatakan hadisnya tidak kuat, tapi paling tidak harus kita yakini bahwa memang Nabiullah Muhammad SAW karena kebesarannya, karena akhlakul karimahnya yang begitu hebat, dia belum lahir, tapi dia sudah dimanfaatkan namanya sebagai orang yang memberikan legitimasi rahmat di dalam kehidupan kita. Kenapa? Coba kita lihat. Seperti yang saya ceramahkan tadi malam, bahwa Nabiullah Muhammad SAW belum dilahirkan ke dunia itu sudah dikenal namanya. Bahkan yang menjadi alat legitimasi untuk menghalalkan hubungannya Adam dan Hawa adalah selawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini bisa dibayangkan, jadi bisa dipahami. Kalau kita ini mau memberikan mahar kepada seorang yang kita cintai, tentu kita mencari sesuatu yang memiliki nilai yang sangat mahal. Jadi kalau ada perempuan yang mau dinikahi, maharnya itu biasanya emas, maharnya intan berlian, maharnya tanah, yang pasti apa yang menjadi sesuatu yang amat berharga bagi kita. Pada masa itu, yang namanya tanah belum begitu berarti, maka apa yang terjadi? Ternyata mahar yang paling pertama itu belum dikenal adalah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dengan selawat kepadanya. Adakah manusia yang lahir di muka bumi ini bisa seperti itu? Yang menunjukkan Nabiullah SAW adalah nilai penghalalan untuk hubungan antara laki dengan perempuan. Ini sungguh luar biasa. Dan yang kedua, Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai rahmatan lil alamin karena apa? Dialah yang memiliki ajaran syariat yang sangat sempurna dibandingkan ajaran syariat yang diberikan kepada nabi-nabi yang lain. Coba kita lihat, Nabi Adam alaihissalam hanya persoalan-persoalan mengatur masalah keluarganya. Bagaimana cara nikahannya? Karena anaknya Adam itu kan dua-dua, laki perempuan selalu kembar seperti itu. Tapi tidak bisa menikah dengan lahir bersamanya, itu harus disilah seperti itu. Ajaran yang dibawa oleh Nabi Adam hanya sekitar bagaimana kawin mawin daripada anaknya. Nabi Nuh alaihissalam juga seperti itu. Kemudian masuklah kepada Nabi Musa alaihissalam yang lebih banyak berbicara tentang hukum.
Kemudian lahirlah Nabi Isa alaihissalam yang banyak berbicara tentang cinta kasih. Tapi ternyata semuanya itu adalah punya kekurangan. Semuanya punya kekurangan. Maka lahirlah Nabi yang terakhir. Itulah yang disebut dengan Nabiullah Muhammad SAW dalam rangka menyempurnakan agama, ajaran agama yang ada sebelumnya. Meskipun juga ada yang direvisi, ada juga yang ditetapkan, yang kemudian dilanggengkan. Jadi tidak semua yang ada dalam ajaran Nabiullah Muhammad SAW itu murni dari Nabi SAW. Tapi ada ajaran-ajaran yang dikuatkan. Misalnya dengan cara menikah melalui lamaran, itu ajaran yang sebelum Rasulullah SAW sudah ada. Jadi ada 6 bentuk pernikahan sebelum ditetapkannya acara pernikahan di dalam agama kita. Salah satu di antaranya adalah nikah sah itu. Nah, jadi nikah mut'ah sudah ada. Ya, apalagi nikah sir itu lebih banyak lagi. Itu sudah ada. Jadi macam-macam nikah itu sudah ada. Yang kemudian ajaran dari Nabi Ibrahim alaihissalam itu juga sudah ada. Misalnya tawaf, melakukan haji. Bahkan dikatakan adanya Baitullah itu sejak adanya Nabi Adam alaihissalam dikeluarkan dari bumi. Jadi Nabi Adam pada saat dikeluarkan dari sorga, ada sesuatu yang dirindukan oleh beliau dan tidak merasakan nikmatnya itu, yang bertawaf di aras. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala menciptakan aras yang berupa Ka'bah sebagai miniatur aras. Ini adalah ibadah yang kita lakukan turun-menurun mulai dari Adam alaihissalam. Boleh jadi sekian abad, sekian ratus tahun itu menghilang. Yang kemudian ada sebelum Nabi SAW dikuatkan oleh Ibrahim yang kemudian kita lanjutkan. Makanya kaum muslimin, kita ini sebagai pengikut agama samawi tetap kita bagaimana mengupayakan untuk saling cinta mencintai antara sesama umat manusia, sesama pemeluk agama samawi. Apa yang saya mau katakan di sini intinya adalah, apalagi kalau sama-sama umat Nabiullah Muhammad SAW. Biarkanlah orang mengatakan kamu kafir, kamu pelaku bidah, kamu pelaku apa. Yang pasti kemampuan kita jangan membenci, berikanlah penjelasan, berikanlah ilmu, ya ta'lim kepada mereka, dan tetap kita istiqamah apa yang menjadi pendirian kepada kita. Dan sekarang ini perlu kita pahami bahwa dulu di awal tahun 1900-an itu, bagaimana umat Islam itu yang berpaham aliran Ahlus Sunnah wal Jamaah itu banyak keluar di kota Mekah, termasuk Hasyim Asy'ari, termasuk Murtaqi Asy'ari, termasuk Hasan Badu dan lain sebagainya. Kenapa? Waktu itu yang menjadi mazhab resmi adalah Wahhabi. Mereka bertentangan dengan apa yang diajarkan oleh guru mereka. Akhirnya keluar menyebar ke Indonesia ini dalam rangka menyebarkan aliran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sekarang ini adalah momennya. Raja sekarang ini ternyata tidak senang lagi dengan ajaran Wahhabi. Mengapa? Ajaran Wahhabi itu mengkultuskan sebuah ajaran yang belum tentu benar dan ajaran yang lain juga belum tentu salah. Akhirnya apa? Sekarang ini kebebasan terjadi di Mekah dan mereka yang memiliki prinsip-prinsip pidato-pidato yang sangat keras terkait dengan Wahhabi itu sudah disingkirkan di kota Mekah sekarang. Maka jangan heran kalau terjadi sejarah balik sejarah sekarang ini. Orang-orang yang tadinya memiliki militansi Wahhabi turun ke Indonesia, inilah yang melanjutkan pemahaman-pemahaman Wahhabi di Indonesia ini. Makanya tidak heran kalau kita katakan bahwa Wahhabi yang sesungguhnya datang dari Arab itu, dari Mekah, dari Madinah, justru lebih Wahhabi daripada orang Mekah itu sendiri. Apa buktinya? Saya katakan, apa buktinya? Itu Imam Sudais. Waktu datang di Indonesia, beliau imam di Istiqlal. Pada saat beliau diminta untuk menjadi imam, dia bertanya, bagaimana orang di sini caranya beribadah? Jadi inilah yang menjadi pembelajaran kepada kita, bahwa manakala kita masuk di kampung, suatu kampung di negeri orang, jangan langsung menjadi imam. Bahkan disunahkan yang menjadi imam adalah orang yang mengerti budaya masyarakat di situ sendiri.
Tetapi kalau dia mendesak dan meminta dan menghormati kita untuk tampil, maka harus kita balik untuk tanya seperti apa ibadah yang dilakukan orang di sini. Itulah yang diperhatikan oleh Imam Syafi'i. Dia bertanya bagaimana dengan basmalahnya. Orang Istiqlal mengatakan jahat basmalah di sini, akhirnya dia besarkan basmalah. Kemudian bagaimana dengan salat subuhnya, apa kunut atau tidak? Disampaikan kunut, makanya dia juga kunut. Makanya inilah kaum muslimin yang menjadi sebuah keherangan. Bagaimana saudara-saudara kita yang seolah-olah yang sesama umat Islam, sama-sama syahadatnya, sama-sama nabinya, sama-sama Al-Qur'annya, tapi justru mengkafirkan orang lain yang hanya persoalan tahlilan, yang hanya persoalan jahat dan sir, sehingga melahirkan firqah-firqah dalam Islam. Ini sesuatu yang tidak sejalan dengan apa yang ditanamkan oleh Rasulullah SAW mengedepankan kebersamaan. Saya kira inilah yang sempat sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Allahumma taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Menteri Guru Profesor Dr. Kiai Haji Abdul Ghani Ilyas MAG atas pesan maulid yang telah disampaikan, kami ucapkan terima kasih. Hadirin yang kami hormati, memasuki acara yang terakhir yaitu pembacaan doa yang akan dipimpin oleh Bapak Haji Bunyamin